Assalamualaikum anak-anak hebat. Jumpa lagi kita di kelas Pak San. Kali ini kita akan membahas buku tema 9 kelas 5 yang terkait dengan pelajaran IPS. Ya. Kita buka buku tema 9. Ya, ini buku tema 9 kelas 5, benda-benda di sekitar kita. Pelajaran IPS dalam buku tema 9 kelas 5 ini berawal di halaman 19. Kita langsung saja ke halaman 19. Nah, ini halaman 19, kita perbesar dulu. Ya, ini halaman 19. Halaman 19 ini membahas satu hal yang sangat penting untuk kamu ketahui, yaitu letak negara Indonesia. Ya. Di sini dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadi posisi yang strategis. Ya. Ini juga penting untuk kamu ketahui. Ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang posisi geografis. Ya. Apa itu posisi geografis? Posisi geografis adalah letak suatu daerah seperti kenyataan yang terlihat atau tergambar di permukaan bumi. Nah, di sini dijelaskan bahwa posisi geografis Indonesia itu, letak Indonesia secara geografis itu adalah berada di antara dua samudra, ya, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itulah letak Indonesia, ya, antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, ini merupakan satu posisi geografis yang unik dan strategis. Nah, ini Indonesia. Tapi untuk lebih jelasnya, kita akan lihat Indonesia di dalam peta dunia. Nah, tadi dikatakan bahwa posisi geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan seperti yang tergambar di permukaan bumi. Ya, kita lihat dulu permukaan bumi. Nah, ini Bapak udah buka Google Maps. Ini adalah permukaan bumi. Di sini terlihat ada benua, ini benua Amerika, ya, ini yang di bawah Amerika Selatan, Amerika Utara. Nah, kita putar. Nah, ini adalah benua Afrika. Ini benua Afrika. Kemudian di sini ada Eropa. Nah, ini adalah benua Asia. Ya, benua Asia. Dan kemudian ini benua Australia. Nah, berarti Indonesia di sini terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ini satu posisi yang cukup unik dan strategis antara dua benua. Benua Australia dan benua Asia. Kemudian tadi juga dijelaskan di dalam buku itu bahwa
letak Indonesia secara geografis tampak seperti kenyataan di permukaan bumi, bahwa Indonesia terletak antara dua samudera. Ya, ini adalah samudera, laut yang sangat luas. Ini adalah Samudra Pasifik, ya. Kemudian yang ini adalah Samudra Hindia, dan Indonesia di sini terlihat berawan, ya, tampak di Google Maps. Nah, inilah posisi Indonesia secara geografis, ya, yaitu antara dua benua, benua Australia dan benua Asia, juga antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi inilah Indonesia, negara yang kita cintai. Kemudian untuk lebih jelasnya, mungkin kita lihat peta dunia. Ini adalah peta dunia, tergambar di sini Indonesia, ya, sudah ada di sini batasan-batasan negaranya. Kita perbesar dulu. Ya, ini. Jadi Indonesia di sini tergambar antara benua Australia dan benua Asia. Ya. Kemudian Indonesia secara geografis juga terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itulah letak Indonesia secara geografis. Nah, kita kembali ke buku tadi, ya. Pada halaman berikutnya, halaman 23, dijelaskan lagi letak Indonesia secara astronomis. Nah, ini dibilangnya dari segi geografis, tapi mungkin maksudnya dari segi astronomis. Ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kalau letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur, itu disebut dari segi astronomis. Apa itu garis lintang? Apa itu garis bujur? Mari kita lihat lagi peta dunia. Nah, ini tadi peta dunia. Garis lintang sebenarnya adalah garis khayal atau garis imajiner. Ya. Nah, ada dua garis utama. Pertama adalah garis mendatar. Garis mendatar seperti berada pada garis 0 derajat sesuai dengan garis edar matahari. Sehingga ini disebut dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Itu garis mendatar. Nah, garis mendatar ini disebut dengan garis lintang. Jadi 0 derajatnya ada di garis khatulistiwa. Ke atas 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, terus sampai ke kutub utara, itu disebut dengan garis lintang utara. Kemudian ke bawahnya, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, dan seterusnya, sampai ke kutub selatan, itu disebut dengan garis lintang selatan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain garis lintang, ada juga garis bujur. Garis bujur itu garis yang membentang dari kutub utara
sampai ke kutub selatan. Pada peta dia adalah garis tegak. Ya, garis tegak. Nah, 0 derajatnya di sini. Sudah kesepakatan dunia, ya. Kemudian ke sebelah kanan, ya, ke sebelah kanan itu disebut dengan bumi belahan bagian timur, dan ke sebelah kiri ini adalah bumi belahan bagian barat. Sehingga dari 0 derajat garis tegak ini ke kanan 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, dan seterusnya, itu disebut dengan bujur timur. Sedangkan ke kiri disebut dengan bujur barat. Nah, sekarang kita lihat Indonesia. Nah, ini tadi Bapak ingatkan lagi adalah garis 0 derajat untuk garis lintang. Nah, ini Indonesia di sini. Kita perbesar lagi. Nah, ya. Nah, berarti letak Indonesia yang di sini berada antara, ini adalah garis lintang utara dan ini adalah garis lintang selatan di sini. Kemudian garis bujurnya di sini, karena di belahan bumi timur, berarti bujur timur sampai bujur timur juga. Berapa batasannya? Kita lihat di peta Indonesia. Ini peta Indonesia. Ya, kalian lihat di situ. Di sini kita perbesar lagi biar kelihatan angka-angkanya. Ya, sepertinya pecah gambarnya, kita turunin lagi dikit. Ya, biar kelihatan jelas. Nah, ini garis 0 derajat. Garis 0 derajat artinya inilah garis khatulistiwa. Ke atasnya ada garis lintang utara. Nah, ini 5 derajat lintang utara. Batas Indonesia di atas ini, berarti 6 derajat lintang utara. Itu adalah letak Indonesia secara astronomis. Ini 5 di sini, Indonesia di atas sini berarti 6, terus ya, ini adalah 6 derajat. Ya, nah, kemudian ke bawahnya gimana? Ke bawahnya adalah, kita lihat, ya, ini adalah 10 derajat lintang selatan. Ya, 10 derajat lintang selatan. Kita lihat ini garis 10 derajat. Nah, ada pulau yang melewati garis 10 derajat. Berarti batasnya Indonesia di sini. Ya. Nah, berarti batasnya adalah 11 derajat lintang selatan. Sehingga ya, kalau misalnya kita lihat lagi baik-baik, batas Indonesia itu adalah di sini, itu adalah 6 derajat lintang utara sampai yang di sini 11 derajat lintang selatan. Dan bujurnya adalah ini, 95 derajat bujur timur, karena Indonesia berada di belahan bumi bagian timur. Angkanya di sini kita lihat, kalian bisa lihat nanti di peta, di atlas yang kalian punya, itu adalah 95 derajat bujur timur. Nah, sampai di mana? Ini 95, terus ini masih Indonesia di situ, 120, 125, 130, ini 140. 140. Tapi batas Indonesia masih lewat ke sini nih. Ini masih Indonesia. Sehingga kemudian secara astronomis berarti Indonesia itu letaknya adalah 95 derajat bujur timur. Ya, tadi di sini 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Itulah letak Indonesia secara astronomis. Jadi
kotak ini menjadi letak Indonesia secara astronomis. Itulah yang dijelaskan secara singkat di buku kalian. Bapak jelaskan dengan lebih jelas lagi, dengan harapan kalian bisa lebih mengerti. Kita simpulkan lagi bahwa letak Indonesia bisa dilihat dari dua segi, yaitu letak Indonesia secara geografis. Tadi geografis adalah tampak seperti kenyataan tergambar di muka bumi. Ya, ini adalah letak secara geografis. Ya, kita lihat peta secara geografisnya. Nah, ini antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini adalah letak Indonesia secara geografis. Dan secara astronomis, letak Indonesia adalah antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu mungkin yang bisa Bapak jelaskan pada kalian pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Subscribe agar kalian bisa menerima pemberitahuan video-video lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.